Shalom, selamat pagi adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan kalau pada pagi hari ini kita boleh bertemu lagi dalam ibadah online Skora Minggu. Ya adik-adik, pagi ini kakak Tanti ditemani sama kakak Erwin ya untuk menemani ibadah pada pagi hari ini ya. Untuk itu kakak jemput adik-adik semua bangkit berdiri. Kita puji Tuhan, kita menyanyi Ku Masuki Gerbangnya. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Segala puji dan syukur kembali kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu Bapa. Terima kasih ya Tuhan buat hari yang baru yang Tuhan masih karuniakan buat kami semua anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan buat nafas kehidupan yang Kau masih anugerahkan buat kami sampai dengan saat ini. Dan terima kasih buat penyertaan Tuhan semalam sudah kami lalui sampai pada pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, yang kuat tanpa kekurangan suatu apapun. Bapa di sorga, kami akan memulai ibadah kami. Biarlah Tuhan Engkau menyertai ibadah kami mulai dari awal, pertengahan hingga selesainya. Biarlah semuanya Tuhan kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, silakan duduk adik-adik. Ya, adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Indah. Ya, namun sebelumnya itu kita angkat satu pujian Kitab Suci Hartaku. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu. Olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Ya, silakan Ibu Indah. Shalom anak-anak yang dikasih Tuhan. Selamat pagi, selamat sejahtera bagi kita semua. Kita patut bersyukur karena pada pagi hari ini kita boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan saatnya kita akan belajar firman Tuhan yang terdapat di dalam Keluaran 12 ayat 12 sampai ayat yang ke-37. Keluaran 12 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-37. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan berdoa. Kita satu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, Bapa yang kami sembah Dikau di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, puji dan syukur senantiasa kami naikkan ke hadirat-Mu ya Bapa, oleh karena kami senantiasa merasakan kasih anugerah Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan kami. Terlebih kami boleh merasakan sukacita, damai sejahtera, perlindungan, penyertaan, serta berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kami.
Secara khusus saat ini ya Bapa, kami boleh dihadirkan untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan di dalam peribadahan kami pada pagi hari ini. Kami juga ingin belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan, Engkau buka akal pikiran hati kami, sehingga kami boleh menjadi pendengar yang baik, kami boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Ampuni salah dosa kami. Inilah kami yang siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yang berbahagia sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Kamu makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya. Pada hari pertama pun kamu buanglah segala ragi dari rumahmu. Sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi dari hari pertama sampai hari ke-7, orang itu harus dilenyapkan dari antara Israel. Kamu adakanlah pertemuan yang kudus, baik pada hari yang pertama maupun pada hari yang ke-7. Pada hari-hari itu tidak boleh dilakukan pekerjaan apapun. Hanya apa yang perlu dimakan setiap orang, itu sajalah yang boleh kamu sediakan. Jadi kamu harus tetap merayakan hari raya makan roti yang tidak beragi. Sebab tepat pada hari ini juga aku membawa pasukan-pasukanmu keluar dari tanah Mesir. Maka haruslah kamu rayakan hari ini turun-temurun. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya. Dalam bulan pertama, pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu petang, kamu makanlah roti yang tidak beragi, sampai kepada hari yang ke-21 bulan itu, pada waktu petang. 7 hari lamanya tidak boleh ada ragi dalam rumahmu. Sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi, orang itu harus dilenyapkan dari antara jemaah Israel. Baik ia orang asing, baik ia orang asli. Sesuatu apapun yang beragi tidak boleh kamu makan. Kamu makanlah roti yang tidak beragi di segala tempat kediamanmu. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel, serta berkata kepada mereka, "Pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelihlah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu. Dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Kamu harus memegang ini sebagai ketetapan sampai selama-lamanya bagimu dan bagi anak-anakmu. Dan apabila kamu tiba di negeri yang akan diberikan Tuhan kepadamu, seperti yang difirmankannya, maka kamu harus pelihara ibadah ini. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah artinya ibadahmu ini? Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir ketika ia menulahi orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Pergilah orang Israel lalu berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dan Harun. Demikianlah diperbuat mereka. Itulah ke-10 anak sulung mati orang Israel keluar dari Mesir. Maka pada tengah malam
Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya, sampai kepada anak sulung orang tawanan yang ada dalam liang tutupan, beserta segala anak sulung hewan. Lalu bangunlah Firaun pada malam itu bersama semua pegawainya dan semua orang Mesir. Dan kedengaranlah seruan yang hebat di Mesir, sebab tidak ada rumah yang tidak kematian. Lalu pada malam itu dipanggilnyalah Musa dan Harun, katanya, "Bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel. Pergilah, beribadahlah kepada Tuhan seperti katamu itu. Bawalah juga kambing dombamu dan lembu sapimu, seperti katamu itu. Tetapi pergilah, dan pohonkanlah juga berkat bagiku." Orang Mesir juga mendesak dengan keras kepada bangsa itu, menyuruh bangsa itu pergi dengan segera dari negeri itu. Sebab kata mereka, "Nanti kami mati semuanya." Lalu bangsa itu mengangkat adonannya sebelum diragi, dengan tempat adonan mereka terbungkus dalam kainnya di atas bahunya. Orang Israel melakukan juga seperti kata Musa. Mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas dan perak, serta kain-kain. Dan Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu, sehingga memenuhi permintaan mereka. Demikianlah mereka merampasi orang Mesir itu. Kemudian berangkatlah orang Israel dari Ramses ke Sukot. Kira-kira 600.000 orang laki-laki berjalan kaki, tidak termasuk anak-anak. Yang berbahagia adalah setiap anak-anak Tuhan yang mau membaca, mendengar, terlebih melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya hari lepas hari. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, dalam perikop pembacaan kita pada pagi hari ini diberikan tema hukuman terhadap Firaun dan bangsa Mesir. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan ada hukuman? Pernahkah kalian dihukum karena melakukan sesuatu hal? Ya, biasanya kalau ada hukuman pasti ada sesuatu kesalahan yang kita lakukan atau tindakan yang tidak baik telah kita lakukan. Misalnya seperti sebuah kejahatan, pembunuhan, pencurian, atau kebohongan, dan lain sebagainya. Nah, seperti juga pada Firaun dan bangsa Mesir. Kira-kira mengapa Firaun dan bangsa Mesir harus mengalami penghukuman Tuhan? Ya, karena kekerasan hati Firaun. Firaun tidak percaya bahwa Tuhan mengutus Musa dan Harun untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan Mesir. Nah, kita telah belajar beberapa minggu yang lalu diceritakan bahwa Musa menghadapi sebuah pergumulan yang berat ketika dia diutus untuk menjadi pemimpin bagi bangsa Israel. Musa juga bergumul, apakah Musa dapat memenuhi perintah atau tugas yang diberikan oleh Tuhan. Nah, pergumulan Musa ini sangat berat, anak-anak yang dikasih Tuhan. Dia harus meyakinkan Firaun dan umat Israel bahwa Tuhan mengutus Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, keluar dari perbudakan bangsa Mesir, dan juga meyakinkan bahwa Tuhan telah memberikan otoritas dan kekuasaan kepada Musa. Dan kali ini dalam pembacaan kita pada pagi hari ini, kembali Musa diperhadapkan dalam suatu pergumulan. Dia harus kembali meyakinkan Firaun agar umat Israel dapat beribadah kepada Tuhan di padang gurun. Tetapi permohonan Musa ini malah membuat Firaun menjadi mengeraskan hati dan semakin memperbudak bangsa Israel.
bahkan semakin memperberat beban penderitaan bangsa Israel. Dia semakin diperbudak oleh Firaun dengan cara mereka tidak dikasih lagi jerami untuk dapat membuat batu bata. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, oleh sebab itu Allah menyatakan kuasanya dengan membuat 10 tulah, yaitu hukuman Allah kepada bangsa Mesir secara bertahap. Tentu kalian ingat tulah-tulah itu. Ya, tulah pertama adalah air menjadi darah. Tulah kedua adalah katak yang menjadi hama. Tulah ketiga, nyamuk yang mematikan. Tulah keempat, lalat pikat. Tulah kelima, penyakit sampar pada ternak. Dan tulah keenam, bara yang tidak tersembuhkan. Tulah ketujuh, hujan es bercampur api. Tulah kedelapan, belalang. Tulah kesembilan, gelap gulita atau kegelapan. Dan tulah yang ke-10 adalah kematian anak sulung bangsa Israel. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, pertanyaannya sekarang, apakah di setiap tulah yang diberikan oleh Allah terhadap bangsa Israel itu membuat hati Firaun melunak? Ya, di setiap tulah itu hati Firaun memang melunak. Tetapi pada saat yang sama juga hati Firaun kembali keras hati. Dia kembali mengeraskan hatinya lagi sehingga mencegah umat Israel untuk keluar dari tanah Mesir. Nah, ternyata musisat demi musisat tidak serta-merta membuat hati Firaun menjadi lunak, membuat hati Firaun menjadi percaya, sehingga pada akhirnya Tuhan kembali menunjukkan kuasanya melalui tulah yang ke-10, yaitu tulah terakhir bagi bangsa Mesir. Tulah ini akan menciptakan tangisan yang hebat di seluruh tanah Mesir. Bahkan kedahsyatan kepiluannya itu seperti tidak pernah terjadi dan seperti yang tidak akan terjadi lagi. Kita bisa baca di dalam pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, melalui tulah ini, tulah yang ke-10 ini, Tuhan ingin kembali menunjukkan kekuasaannya atas bangsa Mesir. Tuhan mau membuktikan bahwa kecongkakan dan kesombongan manusia tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Tidak ada artinya di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, tulah ke-10 ini tentunya juga melanda umat Israel yang pada saat itu berada di tanah Mesir. Namun Tuhan memberikan petunjuk bagi bangsa Israel untuk luput dari tulah tersebut. Nah, bagaimana caranya? Ya, bangsa Israel disuruh mengambil anak domba yang tidak bercacat menurut kaum keluarga mereka. Dan jika keluarga mereka kecil, maka mereka harus bergabung dengan tetangga terdekat mereka. Lalu domba itu dikurung selama 14 hari dan kemudian disembelih. Darah sembelihan itulah yang kemudian menjadi simbol atau tanda bagi bangsa Israel. Bangsa Israel diminta untuk mengoleskan darah itu pada kedua tiang dan di atas ambang pintu rumah mereka.
Nah, dari tanda ini Tuhan akan meluputkan setiap rumah bangsa Israel dari tulah yang ke-10, yaitu kematian anak sulung. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, Tuhan juga memberi perintah bagi bangsa Israel untuk menjadikan hari pembebasan tersebut sebagai sebuah peringatan. Apa yang harus dilakukan bangsa Israel? Mari kita baca di dalam ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan, hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakan sebagai hari raya Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakan dan bagi ketetapan untuk selama-lamanya. Nah, itu perintah Tuhan atas bangsa Israel. Oleh sebab itu, setiap kali umat Israel merayakan pembebasan Tuhan, mereka ingat bahwa Tuhan telah membebaskan mereka dari maut, bahkan membebaskan mereka dari perbudakan bangsa Mesir. Dan memori pembebasan itu bahkan diwariskan sampai sekarang turun-temurun bagi anak dan cucu mereka. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, dalam peristiwa ini lebih dikenal dengan peristiwa Paskah. Nah, kalian tahu Paskah apa artinya? Ya, artinya penebusan dan pembebasan umat dari maut dan perbudakan. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, Allah tidak suka kesombongan seperti yang dilakukan Fir'aun dan juga bangsa Mesir. Karena kesombongan mereka, Allah menghukum Fir'aun dan bangsa Mesir. Tetapi Allah juga adalah Allah yang penuh dengan keadilan. Allah juga menyelamatkan bangsa Israel dengan cara yang luar biasa ketika bangsa Israel mau taat kepada perintah Tuhan. Nah, di tengah-tengah penghukuman atas bangsa Mesir, Allah menyelamatkan bangsa Israel dari maut dan perbudakan dari bangsa Mesir. Jadi, pesan yang diberikan Tuhan lewat firman Tuhan pada pagi hari ini adalah janganlah kita menyombongkan diri dan memegahkan diri. Dan kemudian kita juga diingatkan bahwa Allah akan menghukum bagi setiap orang yang tidak taat kepadanya, dan Allah akan menyelamatkan setiap orang yang mau taat kepadanya. Jadi kalau kita mau selamat, ya harus taat tentunya kepada Tuhan. Kita harus dengar-dengaran kepada perintah Tuhan. Kita harus senantiasa melakukan perintah Tuhan, karena sejatinya perintah Tuhan itu senantiasa mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Demikian juga ketika kita mengalami atau menghadapi persoalan dalam kehidupan kita, kita harus ingat bahwa yang kita percaya adalah Tuhan. Kita percayakan persoalan kita kepada Tuhan, kita bawa di dalam doa. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan akan membukakan jalan bagi kita untuk menyelesaikan persoalan kita, untuk menghadapi persoalan kita. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kita, sekalipun kita harus mengalami berbagai macam persoalan. Nah, jika saat ini kita benar-benar mengalami persoalan, mari kita bawa persoalan itu di dalam doa kepada Allah kita, untuk kita dibebaskan dari persoalan kita. Asal kita benar-benar meminta dengan sungguh-sungguh, kita benar-benar percaya kepada Allah yang Maha Kuasa. Dan kita harus senantiasa
taat kepadanya. Nah, karena jika Allah pada saat pergumulan bangsa Israel di tanah Mesir, Allah membebaskan bangsa Israel karena ketaatan mereka, tentunya saat ini juga Allah yang sama akan membebaskan kita, akan memberi petunjuk kita, bahkan memberkati kita dalam setiap pergumulan yang kita bawa kepadanya. Allah akan membebaskan kita dari segala persoalan, baik pada masa sekarang maupun masa-masa yang akan datang. Tentunya kita harus senantiasa selalu ingat bahwa kita harus selalu percaya kepadanya, kita harus selalu taat kepadanya, kita tetap berpengharapan hanya kepadanya, kita tetap bersandar kepadanya, dan kita harus senantiasa bersyukur di dalam segala hal. Dan apa yang kita lakukan, semuanya itu tentunya untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, jadi kita harus selalu mengingat bahwa Tuhan Allah berkuasa untuk menghukum, dan pada saat yang sama Tuhan Allah juga bisa berkuasa untuk menyelamatkan, karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah, sebagai ayat hafalan pada minggu pagi hari ini, kita akan baca di dalam Roma 8 ayat yang ke-28a. Roma 8 ayat yang ke-28a. Kita baca bersama-sama. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah, selamat hari Minggu, terpujilah Kristus, haleluya, amin. Ya adik-adik, saat ini kita akan menghafal ayat hafalannya. Jadi ayat hafalannya terambil dalam kitab Roma pasal 8 ayatnya yang ke-28a. Ya, jadi ayat hafalannya terambil dari kitab Roma pasal 8 ayatnya yang ke-28a, yang berbunyi, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ya, jadi ayat hafalannya terambil dalam kitab Roma pasal 8 ayatnya yang ke-28a. Ya, jadi kalau adik-adik sudah hafal, adik-adik kirimkan ke grup sekolah minggu ya. Ya adik-adik, saat ini kita akan memberikan persembahan syukur kita. Ya, mari kita puji Tuhan. Kita angkat pujian, ucap syukur pada Tuhan. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Ya, sekali lagi ya. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Tiba saatnya kita akan membawa setiap pergumulan kita kepada Allah Bapa kita dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengakui bahwa kami sering melanggar perintah-perintah Tuhan. Ampunilah kami ya Bapa, kami seharusnya harus dihukum atas segala kesalahan dan pelanggaran kami. Tapi Engkau menyelamatkan kami. Oleh sebab itu kami mengucap syukur atas segala belas kasihan Tuhan, atas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami.
Kami bersyukur karena Engkau mempunyai rasa peduli dalam kehidupan kami. Ajar kami ya Bapa untuk senantiasa taat akan kehendak-Mu, akan segala perintah-Mu, sehingga kami dijadikan menjadi pribadi yang semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu ini akan menjadikan pedoman di dalam suluh kehidupan kami, menjadi terang bagi jalan-jalan kami, sehingga di dalam hikmat Tuhan kami juga mengenal akan suara Tuhan, mengenal akan jalan-jalan Tuhan. Bapa di surga, kami bawa anak-anak kami ini di dalam pemeliharaan tangan pengasihan Tuhan. Berdaulatlah atas kehidupan mereka, berkati mereka, berikan kekuatan, kesehatan bagi mereka. Tutup bungkus mereka dengan darah Kristus yang kudus, sehingga mereka terbebas dari segala sakit penyakit, bahkan dari segala virus yang mematikan. Biarlah mereka boleh melakukan tugas dan tanggung jawab mereka dengan penuh aman, damai, sejahtera. Bahkan mereka belajar menjadi anak-anak yang dapat membanggakan bagi orang tua, bahkan bagi Engkau sendiri. Berkati mereka di dalam pendidikan mereka ya Bapa, mampukan mereka untuk mereka dapat belajar dengan baik, mengerti segala pelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu guru mereka, walau mereka harus belajar di rumah mereka masing-masing. Bapa di surga, kami juga berdoa buat masa depan anak-anak kami ini. Kami yakin dan percaya bahwa rancangan Tuhan adalah yang terbaik buat anak-anak kami ini. Olehnya itu Bapa, kiranya Engkau membimbing anak-anak kami ini sehingga mereka mengenal jalan-jalan Tuhan, sehingga mereka dapat meraih masa depan yang Tuhan persiapkan dalam kehidupan mereka. Terlebih Engkau pelihara akan kehidupan rohani mereka, sehingga semakin hari mereka semakin mengenal akan kebenaran firman Tuhan. Bahkan mereka menjadi pribadi yang semakin mengasihi Tuhan, dan mereka dapat mempersaksikan kasih Kristus di atas dunia ini. Terima kasih Bapa di surga. Berkati juga kedua orang tua mereka, mampukan orang tua mereka untuk dapat mendidik mereka dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan. Bahkan mereka akan dimampukan untuk mengajarkan ketetapan-ketetapan dan perintah-perintah Tuhan terhadap anak-anak kekasih mereka. Kami juga berdoa buat orang tua yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh, secara khusus Ibu Novi Mailang yang saat ini di dalam kelemahan tubuh, dan juga Kakak Iger yang sudah menjalani operasi. Kiranya ya Tuhan, Engkau datang melawat akan kehidupan mereka. Engkau tetap memberikan semangat, memberikan kemampuan agar mereka dapat menjalani persoalan ini dengan berpengharapan kepada Tuhan, sehingga hari-harinya tetap mereka penuh sukacita, penuh ucapan syukur kepadamu. Mereka tidak menyalahkan diri mereka sendiri maupun orang lain, tetapi lewat pergumulan ini ya Bapa, Engkau sendiri yang akan memberikan kesembuhan dan kelegaan dan membebaskan mereka dari segala sakit penyakit, sehingga ya Bapa, mereka kelak akan dapat memperlihatkan bahwa Engkau Allah yang berkuasa atas kehidupan mereka, mengasihi mereka, dan tetap memelihara akan kehidupan mereka. Biarlah di dalam setiap pergumulan hidup mereka, mereka tetap senantiasa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa bagi kakak-kakak pengasuh, bagi Ibu Pendeta selaku Gembala Sidang di gereja kami, para majelis, penatua diaken, bahkan pengurus kategorial. Tuhan juga memberkati mereka, memberikan kemampuan buat mereka dapat melakukan tugas dan tanggung jawab mereka di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pekerjaan mereka,
di tengah-tengah usaha mereka, bahkan di tengah-tengah pelayanan mereka. Kiranya dengan kekuatan dan kesehatan yang Engkau berikan ya Bapa, mereka dapat menyelesaikan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa buat negara dan bangsa kami. Engkau tahu ya Bapa, apa yang sedang dialami oleh bangsa kami ini, secara khusus dalam menghadapi wabah pandemi corona COVID-19. Bapa di surga, tidak mudah ya Bapa untuk mengatasi persoalan bangsa kami ini ya Bapa. Tetapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memberkati para pemimpin-pemimpin kami ini. Bahkan Tuhan akan memberikan hikmat bagi para pemimpin kami ini, sehingga mereka dapat mengatur bangsa kami ini untuk menjadi bangsa yang benar-benar taat kepada segala program-program pemerintah, taat kepada peraturan-peraturan yang sudah dibuat. Bahkan ya Bapa, dalam mengatasi COVID-19 ini, kiranya Engkau buka hati rakyat Indonesia untuk bersama-sama bersatu hati, satu pikiran, satu tujuan untuk menjadikan bangsa ini menjadi bangsa yang terbebas sepenuhnya dari virus COVID-19 ini ya Bapa. Jangan biarkan rakyat kami ini mengalami penderitaan yang semakin dalam. Tetapi ya Bapa, belas kasihanilah bangsa kami ini ya Bapa, sehingga kami boleh merasakan kehidupan yang normal, kehidupan yang adil, sejahtera, bahkan kami dapat kembali bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oleh sebab itu, jadikanlah bangsa kami ini menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Nyatakanlah kuasa-Mu atas bangsa kami ini, sehingga mereka boleh mengenal keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk persembahan yang sudah kami berikan pada pagi hari ini. Kami menyadari ya Bapa, berkat-Mu sungguh luar biasa kami rasakan dalam kehidupan kami. Jika pada saat ini kami boleh memberikan sebagian daripada berkat Tuhan ini, semuanya itu bukan karena kekuatan kami, tapi kami yakin dan percaya Roh Kudus telah membimbing kami untuk kami dapat memberikan persembahan ini kepadamu. Berkatilah persembahan ini, sehingga persembahan ini dapat dipakai untuk menunjang pelayanan di dalam persekutuan kami, secara khusus di dalam persekutuan sekolah minggu remaja. Bapa di surga, demikian juga dengan berkat-berkat yang masih ada pada kami mohon pertolongan-Mu ya Bapa, agar kami diajar untuk dapat mengelola setiap berkat Tuhan berapapun yang Engkau sediakan bagi kami, sehingga kami dapat mempergunakan setiap berkat-berkat Tuhan itu seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan. Bahkan kami juga dapat menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga akan kembali di dalam aktivitas kami. Kami juga mohon kiranya firman Tuhan tetap menolong kami untuk kami berjalan di atas kebenaran firman Tuhan. Bahkan kami siap untuk bersaksi di atas dunia ini, semua hanya untuk puji hormat bagi kemuliaan nama Tuhan. Ampuni salah dosa kami, sempurnakanlah doa kami ini ya Bapa, yang semuanya kami bawa hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Ya adik-adik, saat ini kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita. Untuk itu kakak persilakan adik-adik semua berdiri. Kita angkat pujian Yesus berpesan dari Kidung Jemaat 422. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap. Anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, sebelum kita kembali ke dalam aktivitas kita pada pagi hari ini, kita tetap diingatkan bahwa kita tidak boleh menyombongkan diri atau membanggakan diri. Kita harus tetap senantiasa selalu taat kepada perintah Tuhan. Kita harus senantiasa selalu percaya kepada kuasa Tuhan. Sebelum kita kembali di dalam aktivitas kita lebih lanjut, kita akan menerima berkat Tuhan. Biarlah ya Tuhan, firman-Mu pada pagi hari ini yang sudah kami dengar, kiranya senantiasa menjadi suluh dan pedoman Ya, dalam adik-adik, kehidupan kami demikianlah hari ibadah lepas sekolah minggu hari. kita pada pagi hari Kasih ini. karunia Sampai dan jumpa damai di sejahtera ibadah dari sekolah Allah minggu Bapa kita berikutnya. dan dari Tetap Tuhan Yesus semangat, jaga Kristus kesehatan. serta pimpinan Tuhan Roh Yesus Kudus memberkati. kiranya Dadah. menyertai kehidupan kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.